Baca cerita Iluh Beleleng, kakak punya cerita yang berjudul Kisah Seekor Singa yang Tidak Bisa Menulis. Cerita ini adalah karya dari Martin Balset. Sang singa tidak bisa menulis, dan hal ini tidak mengganggunya, karena ia bisa mengaum dan memamerkan gigi-giginya. Yang lain tidak diperlukan oleh sang singa. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seekor singa betina. Singa betina itu sedang membaca buku dan ia sangat cantik. Sang singa mencoba mendekati dan hendak menciumnya, tapi dia berhenti dan mulai berpikir. Seekor singa betina yang membaca buku adalah seekor singa betina terhormat. Dan singa betina terhormat harus dikirimi surat dulu sebelum dicium. Hal ini dia pelajari dari seorang misionaris yang dia makan. Tapi singa tidak bisa menulis. Jadi ia pergi menemui si monyet dan berkata, "Monyet, tuliskanlah sebuah surat untuk singa betina." Keesokan harinya, sang singa mengantarkan surat ke kantor pos. Tapi ia penasaran dengan apa yang ditulis si monyet. Jadi ia kembali menemui si monyet dan meminta monyet membacakan suratnya. Si monyet mulai membaca. "Temanku tercinta, maukah kamu memanjat pohon bersamaku? Aku punya pisang, lezat sekali. Salam, sang singa." "Tidak!" Sang singa mengaum. "Aku tidak akan menulis surat seperti itu." Dia merobek suratnya. Di sana ada kudanil dan sang singa meminta tolong untuk menuliskan surat yang baru. Keesokan harinya, sang singa mengantarkan surat ke kantor pos. Tapi dia penasaran dengan apa yang ditulis oleh kudanil. Jadi ia kembali menemui kudanil dan memintanya membacakan suratnya. Kudanil mulai membaca. "Temanku tercinta, maukah kamu berenang di sungai bersamaku dan mencari rumput air? Lezat sekali. Salam, sang singa." "Tidak! Aku tidak akan menulis surat seperti itu." Malamnya, singa bertemu dengan kumbang kotoran dan memintanya menuliskan surat yang baru. Si kumbang berusaha keras menuliskan surat yang baru. Ia pun memberi wewangian pada surat tersebut. Wewangian khas kumbang. Keesokan harinya ketika sang singa mengantarkan surat ke kantor pos, dia bertemu dengan si jerapah. "Ih, bau apa ini?" tanya si jerapah. "Ini surat, bau parfum kumbang kotoran. Aku ingin membaca surat itu." Jadi, sang singa memberikan surat itu untuk dibacakan oleh si jerapah. "Temanku tercinta, maukah kamu merayap di tanah bersamaku? Aku punya kotoran hewan, lezat sekali. Salam, sang singa." "Tidak! Aku tidak akan menulis surat seperti itu." "Memang bukan kamu," kata si jerapah. Dengan sangat marah, sang singa merobek-robek surat itu dan meminta si jerapah untuk menuliskan surat yang baru. Keesokan harinya, seharusnya si jerapah membacakan ulang surat itu untuk si singa. Tapi ketika ia mencari si jerapah, ternyata si jerapah sudah dimakan oleh buaya beserta suratnya. Jadi sekarang giliran si buaya untuk menuliskan surat yang baru. Dan surat itu dibacakan oleh burung pemakan bangkai. "Temanku tercinta, malam ini masih ada sisa jerapah. Datang yuk, lezat sekali. Salam, sang singa." "Tidak! Aku tidak akan menulis surat seperti itu." Sang singa merobek surat itu dan meminta burung pemakan bangkai menulis surat yang baru. Dan keesokan harinya, si burung pemakan bangkai membacakan surat itu.
Temanku tercinta, aku adalah si singa. Dan aku adalah bos di sini. Aku ingin berkenalan denganmu. Sang singa menganggukkan kepalanya dengan puas. Ya, aku akan menuliskan seperti itu. Si burung pemakan bangkai melanjutkan membaca suratnya. Kita bisa terbang di atas hutan rimba. Aku punya bangkai binatang. Lezat sekali. Salam, sang singa. Tidak! Aum sang singa. Tidak, dan tidak lagi. Aku akan menuliskan betapa cantiknya dia. Aku akan menuliskan betapa senangnya aku bertemu dengannya. Hanya berduaan di bawah pohon. Hanya mengamati langit malam. Itu saja. Tidak sulit kan untuk ditulis? Sang singa terus mengaum. Mengaumkan segala hal indah yang bisa ia tuliskan. Jika saja ia bisa menulis. Tapi sang singa tidak bisa menulis. Malang sekali. Dia terus mengaum, dan mengaum. Lalu tiba-tiba ada suara yang lembut berkata sesuatu. Mengapa tidak kamu sendiri yang menuliskan surat itu? Siapa itu yang bertanya? Sang singa bingung mencari sumber suara. Aku. Ternyata si singa betina yang datang. Aku tidak menulis surat karena aku tidak bisa menulis. Si singa betina kemudian mendekati sang singa. Ia mengelusnya dengan kepalanya dan mengajaknya untuk belajar bersama. A. Untuk awal. Dan begitulah ceritanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like videonya dan subscribe channel Baca Cerita Ilu Buleleng. Kakak akan update cerita setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat. Kalau kalian punya cerita menarik untuk kakak ceritakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.